Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Di sini kita akan bahas materi tentang dasar pemrograman bagian pertama. Topik yang akan kita bahas pada tema kali ini yang pertama adalah pemrograman, konsep dasar pemrograman, bahasa pemrograman, perancangan program, dan software pendukung. Pengertian dari pemrograman. Pemrograman adalah suatu proses yang meliputi menulis atau coding, testing, memperbaiki atau debugging, dan maintenance atau pemeliharaan perintah-perintah sebuah program komputer. Sementara programmer adalah orang yang melakukan coding itu sendiri. Tidak ada program komputer yang sempurna. Program akan selalu melakukan update terhadap programnya sesuai dengan kebutuhan user ataupun perkembangan teknologi terbaru. Alur pembuatan program komputer secara umum pertama akan dilaksanakan identifikasi kebutuhan sistem oleh programmer, atau jika ini berupa kelompok, ada yang namanya sistem analis yang akan melakukan identifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya, kebutuhan sistem yang sudah diidentifikasi akan dilakukan desain algoritmanya agar dapat dirancang dengan tepat alur penulisan sistem yang sesuai dengan kebutuhan user. Setelah algoritma berhasil didesain, biasanya desain algoritma ini akan mengikuti sebuah metodologi penulisan program atau metode pengembangan sistem, misalkan waterfall atau RAD. Dengan itu, sebuah sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, setelah desain selesai dibuat, maka akan dilakukan penulisan kode program yang ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu sesuai keinginan user. Selanjutnya dilakukan debug atau evaluasi sistem agar sistem yang berjalan benar-benar aman, robust, dan sesuai dengan kebutuhan user. Evaluasi ini biasanya dilakukan setelah dilakukan rilis aplikasi versi beta. Di dalam rilis aplikasi versi beta ini akan dilakukan sebuah evaluasi dari feedback user. Apakah ada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik? Apakah ada menu-menu yang hilang atau tidak berfungsi? Semuanya akan dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga pada langkah terakhir bisa dilakukan rilis full sebuah aplikasi. Selanjutnya, konsep dasar pemrograman itu selalu akan diawali dengan sebuah proses input. Input adalah proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input, bisa berupa mouse, keyboard, atau yang lain. Setelah data diinputkan, maka akan diproses menggunakan perangkat processing yang biasanya terdiri dari kegiatan menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, atau mencari perangkat penyimpanan atau storage. Biasanya di dalam proses ini semua algoritma yang sudah kita tuliskan akan berjalan. Setelah data diproses, maka akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output. Perangkat output ini bisa bermacam-macam, bisa monitor, tampil ke layar, print ke kertas, atau yang lainnya. Konsep dasar pemrograman ini kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. Yang pertama adalah originating, yaitu kegiatan pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan data sebelum proses diinput. Sementara proses distribution adalah proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak tertentu setelah proses selesai dilakukan dan sudah menjadi output. Yang terakhir adalah storage. Storage adalah bagian penting yang digunakan untuk merekam hasil pengolahan data. Dan nantinya storage ini akan digunakan dalam proses input selanjutnya. Bahasa pemrograman. Definisi dari bahasa pemrograman adalah
sebuah instruksi standar untuk memberi perintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman terdiri dari kumpulan sintaks atau kode tertentu yang digunakan untuk mengerjakan proses pada sebuah komputer. Bahasa pemrograman ini memiliki fungsi untuk memberi perintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan keinginan kita. Hasil dari bahasa pemrograman ini adalah sebuah program atau aplikasi komputer, misalkan aplikasi perhitungan, aplikasi kalkulator, aplikasi kasir, aplikasi untuk melakukan scanning virus, dan lain sebagainya. Teman, bahasa pemrograman mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sekarang kita sudah mencapai pada generasi kelima. Generasi pertama adalah machine language atau bahasa mesin. Pada generasi ini, bahasa pemrograman ditulis dalam bentuk biner. Angka biner sebuah angka yang terdiri dari sekumpulan angka 0 dan 1. Bahasa mesin ini sangat sulit dimengerti oleh manusia. Generasi kedua adalah assembly language. Generasi ini biasanya disebut sebagai generasi ini menggunakan bahasa pemrograman assembler yang sebentar saya lupa. Dari dulu hingga sekarang bahasa pemrograman sudah berkembang begitu pesat. Dimulai dari generasi pertama yaitu generasi machine language. Bahasa mesin atau machine language memang sudah jarang digunakan di era canggih seperti ini. Jika masih digunakan, mungkin sangat terbatas yang hanya melingkup lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Bahasa mesin terbilang cukup sulit dipelajari karena merupakan bahasa komputer asli atau bahasa biner, yakni bahasa yang tersusun dari karakter 0 dan 1 saja. Yang kedua adalah generasi assembly language. Bahasa pemrograman assembly adalah generasi yang mempunyai keyword begitu kompleks dibandingkan bahasa mesin. Namun dalam penerapannya lebih mudah dimengerti oleh programmer. Adapun kode-kode pada bahasa pemrograman assembly memiliki karakteristik dalam bentuk singkatan seperti kode sub, move, jmp, jge, loop, dan sebagainya. Generasi assembly masih dipakai hingga sekarang untuk kasus-kasus tertentu. Generasi ketiga adalah generasi procedural programming. Generasi procedural programming yang mirip sekali dengan bahasa manusia, tetapi masih mengutamakan bahasa simbol atau karakter khusus seperti tanda kurang, tanda lebih, kurung kurawal, tanda tanya, dan sebagainya. Selain itu, ada juga pengembangan khusus kode sehingga para programmer lebih mudah memahami bahasa komputer karena karakter khusus mulai dikurangi. Generasi keempat adalah generasi fourth generation language. Generasi query yang mempunyai struktur tertentu dalam bahasa pemrograman komputer, yakni SQL. Pada bidang SQL adalah bahasa yang dalam penerapannya menggunakan basis data mulai dari SQL Server, SQLite, Oracle Database, MySQL, dan lain sebagainya. Tentu programmer lebih mudah memahami sistem data bahasa pemrograman 4GL ini. Generasi kelima adalah generasi Programming Language Based Object Oriented and Web Development. Dalam bahasa pemrograman, generasi ini lebih menonjolkan keefektifan dalam sistem efisien dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sehingga generasi kelima ini lebih sering disebut sebagai intelligent programming atau programming kecerdasan, di mana sistem tersebut memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Dalam tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah
hanya dimengerti oleh mesin, sulit dipahami oleh manusia, contohnya adalah assembler, sementara bahasa tingkat tinggi mendekati bahasa manusia, mudah dipahami manusia, diperlukan compiler agar mudah dipahami oleh mesin. Misalkan yang termasuk dalam pemrograman tingkat tinggi adalah Java, PHP, JavaScript, Pascal, dan lain-lain. Jenis-jenis bahasa pemrograman, ada banyak sekali bahasa pemrograman yang ada di dunia, yang bahkan sampai sekarang bahasa pemrograman akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Secara umum bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu bahasa pemrograman berbasis web, contohnya adalah PHP, JSP yang merupakan bagian dari Java, kemudian JavaScript, HTML, CSS, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahasa pemrograman desktop, yang berarti aplikasi ini akan berjalan tanpa membutuhkan browser. Contoh bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop adalah Java, Pascal, Visual Basic, dan lain-lain. Sementara bahasa pemrograman mobile, kita bisa menggunakan Java, Kotlin, Swift yang merupakan bahasa pemrograman untuk penulisan aplikasi di platform iOS. Dan yang terakhir adalah cross platform, yaitu JavaScript, TypeScript, C, C#, C++, Python, Ruby, dan lain-lain. Cross platform berarti sebuah bahasa pemrograman hanya ditulis sekali dan dia bisa berjalan dalam berbagai platform, baik website, desktop, maupun mobile. Dalam pembelajaran kita pada semester ini, kita akan berfokus pada pembelajaran berbasis web, yaitu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Apa yang dibutuhkan untuk membangun sebuah software berbasis web itu? Yang pertama adalah browser. Anda bisa menggunakan browser Firefox, Edge, ataupun Chrome. Namun secara personal, saya biasa menggunakan Chrome. Sementara yang kedua adalah kode editor. Anda bisa menggunakan Bracket, Sublime, ataupun Visual Code. Saya sudah install 2, yaitu Bracket dan Visual Code. Dan menurut saya yang ringan adalah Bracket dan yang terlengkap adalah Visual Code. Opsional Anda bisa install yang mana. Dalam penginstalannya nanti link dari kode editor ini akan saya sertakan di e-learning agar Anda bisa mendownloadnya. Oke. Sekian pembelajaran kita pada video ini. Kita lanjutkan di bagian 2 bahasa pemrograman. Sampai jumpa, tetap semangat. Jangan lupa Anda kerjakan tugas terstruktur dan tugas mandirinya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.